Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran tayyiban lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa ahwalukum ayyuhat thalaba al-hibba wal mahbubat. Bertemu kembali dalam video pembelajaran kaidah bahasa Arab. Pembahasan kita pada video ini sudah sampai di adarsu asadis al-qaidatu min anwa'il ismi nakiratun wa ma'rifatun. Pembahasan kita adalah kata umum dan kata khusus, isim nakirah dan isim ma'rifah. Baik, kita masuk pada bagian pembahasan anwa'ul ismi. Pembagian-pembagian isim dilihat dari umum dan khususnya, atau dilihat dari sudah khusus, sudah tentu, sudah diketahui, atau belum diketahuinya, atau masih umum. Yaitu terbagi kepada nakiratun, ada isim nakirah, kata umum. Ma'rifatun, ada isim ma'rifah, kata khusus. Dan isim ma'rifah ini terbagi menjadi 6 bagian sesuai bagian di buku ini, yaitu ada al-dhamiru, isim domir, ismul alami, ada isim alam, ismul isyarati, ada isim isyarah, al-ismul mausulu, ada isim mausul, al-muhalla bi'al, ada al-muhalla bil'al, al-mudhaf ilal ma'rifah, ada al-mudhaf ilal ma'rifah. Baik, kita masuk kepada al-mabahisu, pembahasan kaidah. Yang qasimul ismu min haisu ta'yinil ma'na ila qismain. Isim atau kata benda terbagi kepada 2 bagian, min haitsu ta'yinil makna, melihat dari bahwasanya maknanya atau maksud kata benda itu sudah tentu atau sudah diketahui. Ada nakiratin, isim nakirah, wa ma'rifatin, dan isim ma'rifah. Isim nakirah adalah kata umum, wa ma'rifatin, dan isim ma'rifah adalah kata khusus. Masuk ke definisi al-awal. An-nakirat. Apa itu isim an-nakirah? An-nakiratu ismun yadullu, adalah kalimat isim atau kata benda yang menunjukkan ala syai'in, kepada suatu hal, ghairi muayyanin, yang tidak tentu, yaitu umum. Sedangkan poin yang kedua, al-ma'rifah, yang dinamakan ma'rifah adalah ismun yadullu, kata benda atau kalimat isim yang menunjukkan ala syai'in muayyanin, atas sesuatu hal yang sudah tentu, atau kata khusus. Masuk kepada pembagian isim ma'rifah, ya. Anwa'ul ma'rifati, pembagian isim ma'rifah atau kata khusus. Ada 6 bagian. Yang pertama ada al-dhamiru, isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti. Kata ganti ini adalah termasuk isim ma'rifah atau kata khusus. Kata yang sudah tentu maknanya, ya. Contohnya adalah ana, saya, anta, kamu laki-laki, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, huma, mereka 2 orang, nahnu, kami atau kita. Nah, ini adalah isim ma'rifah atau kata khusus, bukan kata umum, karena sudah tentu maknanya. Nomor 2, ismul alam. Isim alam atau sebuah nama, baik nama orang, nama benda, nama tempat. Contohnya Muhammadun. Nah, ini Muhammad adalah isim alam atau nama seseorang atau nama orang, ya. Dan ini termasuk kata khusus atau isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Ada Khalid. Nah, isim ma'rifah Khalid termasuknya yang namanya ada isim alam atau nama. Zaidun, Zaid, Zainuddin contohnya, ya. Aisyah, Aisyah, ya, Kimi Wanda. Zainab, Zainab umpamanya. Pekalongan, nama kota atau nama tempat. Ini adalah isim alam atau sebuah nama, termasuk isim ma'rifah. Raqmu sari, yang ketiga ada ismul isyarah, kata tunjuk isim isyarah itu. Contohnya mana? Hadza, ini, tunjuk dekat. Hadhihi, ini juga. Kalau hadza itu untuk mudzakkar laki-laki, kalau hadhihi untuk muannas. Contoh hadza thalib, hadhihi thalibah. Nah, hadzanya ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, termasuk isim ma'rifah atau kata khusus, bukan kata umum atau isim nakirah. Ada haulai, mereka, ya. Dzalika, itu.
tilka itu sama artinya, tapi dzalika untuk jenis kelamin laki-laki muzakkar, tilka untuk jenis kelamin perempuan atau muannas. Yang keempat adalah ismul mausul, kata sambung ya. Isim mausul ini adalah isim ma'rifah, contohnya alladzi artinya yang ya. Allati untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Alladzani untuk laki-laki menunjukkan dua ya. Isim mausul untuk menyambungkan kata sambung ya. Alatani menunjukkan dua untuk perempuan. Alladzina ya orang banyak. Ini untuk orang banyak laki-laki. Allati untuk orang banyak perempuan. Nah, ini adalah isim mausul namanya, termasuk isim ma'rifah. Oke. Rakmul khamis yang kelima al-muhalla bil alif lam, yang dihiasi dengan alif lam atau yang dirangkaikan dengan alif lam, ketempelan alif lam di awalnya. Atau kata sandang alif lam, contohnya al-kitabu. Nah, al-kitabu ini adalah isim ma'rifah, yaitu al-muhalla bi alif lam, yang dihiasi dengan alif lam ya, di huruf awalnya, al-kitabu. Terus ar-rajulu ya. Alkitab tadi buku, sebuah buku. Ar-rajulu buku itu, al-kitabu buku itu. Ar-rajulu laki-laki itu ya. An-nisa'u perempuan itu. Nah, ini nisa ada isim ma'rifah, termasuk al-muhalla bi alif lam, isim yang ketempelan alif lam. At-tullabu para mahasiswa itu. Nah, ini at-tullabu isim ma'rifah, kata khusus. Kalau sudah khusus ya berarti itu mahasiswanya. Al-maktabatu ya, maktabahnya yaitu sudah tentu, bukan yang lainnya. Al-qalamu juga al-muhalla bi alif lam, termasuk isim ma'rifah ya. Pulpennya atau penanya sudah tentu, bukan pena yang punya orang lain atau siapa saja gitu ya. Yang terakhir isim ma'rifah adalah al-mudhaf ilal ma'rifah, yang diidhofatkan atau disandarkan kepada isim ma'rifah tadi ya. Ada sebuah kata yang disandarkan kepada isim dhamir atau kata ganti, ada yang disandarkan kepada atau dirangkaikan dengan atau disusun dengan isim alam atau sebuah nama, atau ada ketempelan isim isyarah, isim mausul ya, atau bahkan bersanding dengan isim yang ada alif lamnya. Contoh mana? Contohnya Idul Fitri. Nah, Idul ini adalah isim ma'rifah al-mudhaf ilal ma'rifah. Jenisnya mana ma'rifahnya? Itu al-fitri, ada alif lamnya al-fitrinya. Idunnya dirangkaikan dengan al-fitri, al-mudhaf ilal ma'rifah, maka dinamakan isim ma'rifah. Kolamuka, kolamun sama ka, isim dhamir. Ka itu kan isim ma'rifah, kolam itu tadinya isim nakira, maka ketika diidhofatkan dengan ka, dikawinkan atau dirangkaikan ya, dijamakkan, maka kolamuka, kolam menjadi isim ma'rifah, termasuk pada mudhaf ilal ma'rifah. Adalah mudhaf ilal ma'rifah, otomatis dia bagian dari isim ma'rifah atau kata khusus. Ada lagi yang dirangkaikan atau disusun dengan isim mausul. Mana? Kolam tambah alladzi kataba. Kolamu alladzi kataba. Nah, kolam di sini termasuk isim ma'rifah al-mudhaf ilal ma'rifah, karena dirangkaikan dengan isim mausul. Isim mausul itu kan isim ma'rifah. Oke, itu adalah pembagian isim ma'rifah. Ada pertanyaan, bisakah kata umum dia berubah drastis menjadi kata khusus? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Caranya adalah tu'arrafun nakiratu bi'ihda tariqataini. Ada dua cara memakrifahkan atau mengkhususkan kata umum atau memakrifahkan isim nakirah. Yang pertama adalah bi'al at-ta'rifi. Diberi atau dirangkaikan saja depannya, diberi alif lam ma'rifah. Ya, selesai. Itu kata otomatis tadinya nakirah menjadi ma'rifah, tadinya umum menjadi khusus, dikasih alif lam. Namanya alif lam lil ma'rifah, lam ta'rif, alif lam li ta'rif. Misalnya seperti contoh rajulun. Nah, ini isim nakirah ya. Ada tanwinnya. Isim nakirah. Rajulun bisa menjadi isim ma'rifah, bisa, kasih alif lam saja depannya, ar-rajulu, otomatis dia menjadi isim ma'rifah atau sudah khusus laki-laki itu ya.
Nah, rajulun kan banyak, laki-laki kan banyak. Bingung milihnya mana, ini ganteng semua. Oh, ini yang ini nih, ya pakai kacamata ini. Ar-rajulu, laki-laki ini. Sudah tentu, oh berarti itu Pak dosennya. Oke. Rakmusani, cara yang kedua memarifata isim nakirah adalah dengan bil idofati lal ma'rifatin. Caranya dirangkaikan atau diidofatkan, disenderkan dengan isim ma'rifat tadi ya. Ya sebagaimana di posisi yang bagian ke-6 tadi. Misalnya seperti contoh kitabun. Nah, kitabun ini umum, buku yang mana? Belum tentu. Ya, nakirah berarti kata umum. Bisa menjadi tentu khusus. Bukunya tentu atau kita sudah tahu buku itu buku bahasa Arab, umpamanya bukan bahasa Inggris, ya. Seperti gini, temannya, tolong, Dek, ambilkan buku. Nah, adanya kan bingung. Bisa saja diambil buku macam-macam ya, ada buku novel, buku kamus dan sebagainya. Tapi ketika mbaknya itu sudah bilang kitabul qawaidi, kitab kaidah bahasa Arab atau kitab grammar, buku grammar itu, Dek, maka si adanya ndak ambil saja buku grammar karena sudah khusus. Nah, seperti itu diidofahkan cara yang kedua atau disenderkan. Kitabun disusun dengan qawaid ya, atau al-qawaid, kata yang sudah ada alif lam. Kata yang sudah ada alif lam itu adalah kata yang sudah ma'rifah atau khusus. Ketika kitab dirangkaikan dengan al-qawaid, maka kitabul qawaid menjadi isim ma'rifah, kata yang sudah khusus atau sudah tentu, orang tidak bingung untuk memilihnya. Masuk ke latihan, tapi sebelumnya iqra'il baqrata. Latihannya adalah membaca paragraf berikut. Taufa Ahmad Holal Ka'bah Sabata Aswatin. Kemudian terjemahkan. Lalu teori kaidah tadi diterapkan pada paragraf ini, yaitu caranya istakhrij minal faqrati sabiqati ma ya'ti. Dalam paragraf ini Anda carilah, yaitu 1 salah satu alam, 3 isim alam ya, sebuah nama, cari di paragraf itu nama-nama itu, nama tempat, nama hewan, nama orang. Yang kedua jama taksirin, cari isim jama taksir ya. Jama taksir, jama yang boleh mudzakkar muannas ya. Boleh dia lah, jenisnya macam-macam boleh. Ya, yang gak punya jenis kelamin masuk jama taksir boleh sini. Cari jama taksir ya. Sebanyak-banyaknya karena di sini tidak dibatas, tidak diminimalkan atau dimaksimalkan bahkan ya. Yang ada semua masukin situlah ya. Karungin. Nah. Rakmusalis ad-domiro, cari isim domir, kata ganti, silahkan. Semua kata ganti masukin ke situ karena tidak dibatasi. Rakmurabi ismain nakiratain, nah ini dibatasi 2 isim nakirah saja, melas ya. Sudah dapat berkarung-karung tadi, berat bawahnya nanti ya. Rakmur hamis al-af'al al-maudiyah fi'il maudi. Nah, ini sebagai murajaah ya. Yang pelajaran sebelumnya. Fi'il maudi masuk ke sini ya. Karungin semua ya. Terus yang ke-6, kullah huruf, ini nomornya hilang ya. Mohon dimaafkan ya. Kasih nomor sendiri aja ya. Beramal ya. Kullal hurufi, semua huruf ya, baik itu yang masuk pada isim, masuk pada fi'il, atau boleh kedua-duanya, dia yang fleksibel itu seperti pelajaran sebelumnya. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Wifi-nya, kuotanya insya Allah ya dapat ganti dengan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semua berkah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa, bertemu kembali dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.